warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran kita, yaitu Quran Hadis kelas 7 semester 2. Kita akan membahas memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Dalam hal ini hukum mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Sebelum kita memulai pelajaran, tentunya kita terlebih dahulu membaca doa. Oke, biasanya sebelum kita mulai pelajaran, tentunya kita baca doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Oke, kemudian kompetensi dasar akan kita pelajari adalah yang pertama, menerima keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, menjalankan sikap teliti dan melaksanakan tugas. Yang ketiga, memahami ketentuan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Dan yang keempat, mempraktikkan bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil dalam surah-surah pendek. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari, yang pertama, menilai cara membaca hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Dan yang kedua, mengoreksi hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan mad jaiz munfasil. Baiklah, kita masuk di kegiatan inti. Yang pertama adalah mad asli atau mad tabi'i. Contohnya terdapat dalam surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, silakan perhatikan contoh dari mad asli atau mad tabi'i yang terdapat dalam surah Al-Kafirun. Surah ayat pertama dalam surah Al-Kafirun terdapat contoh mad asli atau mad tabi'i adalah kafirun. Contohnya adalah kafirun. Karena huruf kaf berharakat fathah tegak dan setelahnya tidak bertemu huruf hamzah, sukun, wakaf, dan tasdid. Kemudian cara membacanya adalah panjangnya 2 harakat. Selanjutnya pada ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun, ma ta'budun. Jadi contoh dari ayat yang kedua adalah ma ta'budun, ma ta'budun. Karena huruf mim berharakat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf,
dan tasdid. Kemudian cara membacanya adalah panjangnya 2 harakat. Kemudian ayat yang ketiga, wala antum aabiduna ma a'bud. Wala antum aabiduna ma a'bud. Dari ayat yang ketiga, contoh dari mat asli atau mat tabi'i adalah abiduna, abiduna, abiduna. Karena huruf dal berharakat dhammah bertemu waw, sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, wakaf dan tasdid. Kemudian cara membacanya panjangnya adalah 2 harakat. Oke, anak-anakku sekalian, semoga kalian bisa pahami atau bisa mengetahui contoh dari mat asli atau mat tabi'i yang terdapat dalam surah Al-Kafirun. Selanjutnya kita beralih ke mat wajib muttasil. Contoh dari mat wajib muttasil terdapat dalam surah An-Nasr, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oke, dalam surah An-Nasr yang terdapat contoh mat wajib muttasil adalah iza jaa, jaa. Contohnya adalah jaa. Karena ada mat tabi'i menghadapi hamzah dalam satu kata, panjangnya adalah 5 harakat. Jadi panjangnya adalah 5 harakat. Kemudian contoh dari mat wajib muttasil adalah minhul ma'u, minhul ma'u. Kemudian safra'u, safra'u. Kemudian du'aun, du'a'a. Mayyasha'u, mayyasha'u. Kemudian mad yang ketiga adalah mad yang selanjutnya adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil, mad artinya panjang, kemudian jaiz artinya boleh, kemudian munfasil artinya terpisah. Contohnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 9. Kemudian Al-Baqarah ayat 11, Al-Baqarah ayat 12, Al-Baqarah ayat 13, Al-Baqarah ayat 20, dan Al-Baqarah ayat 25. Contoh mad jaiz munfasil yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 9 adalah illa anfusahum, illa anfusahum. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 11 qalu innama, qalu innama.
qalu innama. Kemudian selanjutnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 12, yaitu ala innahum, ala innahum, ala innahum. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 13, kama amana, kama amana. Kemudian terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 20, kullama adaa, kullama adaa. Kemudian terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 25, fiha azwajun, fiha azwajun. Oke, anak-anakku sekalian, itulah contoh dari majais munfasil yang terdapat dalam surah Al-Baqarah yang dimulai dari ayat ke-9 sampai dengan ayat ke-25. Oke, selanjutnya perbedaan mad wajib muttasil dan majais munfasil. Oke, adapun perbedaannya adalah mad wajib muttasil dan majais munfasil adalah terletak pada huruf hamzah pada kata dalam Al-Quran. Jadi perbedaannya adalah terletak pada huruf hamzah pada kata dalam Al-Quran. Jadi kalian bisa perhatikan yang ada di layar. Contohnya perbedaannya adalah mad wajib muttasil munafaa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Sedangkan majais munfasil wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi itu adalah perbedaannya, adalah terletak pada huruf hamzah pada kata dalam Al-Quran. Oke, sekira cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Jadi sebelum Ibu Guru mengakhiri pembelajaran kita hari ini, tentunya ada tugas yang kalian harus kerjakan, yaitu membuat video melafazkan surah pendek pilihan dengan menerapkan hukum tajwid mad tabi'i, mad wajib muttasil, dan majais munfasil. Oke, anak-anakku sekalian, saya kira hari ini cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.